Di sini, bentar. Nah, di sini setelah di-clone, saya membuat ini branch. Nama saya Arfan Dwi Sukmajaya. Ini saya boleh nampilkan Word ya, Kak? Saya ada SS-nya soalnya. Saya masukkan ke Word. Boleh. Boleh ya? Eh, tapi ini enggak urut sih. Jadi setelah membuat branch Arfan Dwi Sukmajaya, kemudian saya juga membuat branch beasiswa dan juga branch organisasi. Nah, setelah itu saya check out ke branch mahasiswa. Di sana saya membuat file mahasiswa.html. Ini biasanya saya membuat daftar beasiswa di file beasiswa.html. Kemudian saya check out lagi ke branch organisasi, membuat file organisasi. Nah, kemudian setelah terbuat, saya check out lagi ke branch Arfan Dwi Sukmajaya. Di sini saya merge ke branch beasiswa. Nah, saya merge, itu kan jadi fast forward. Nah, setelah saya merge, kemudian saya ingin merge lagi ke branch yang organisasi. Nah, di situ kan tidak bisa langsung direct back, jadi menggunakan three-way merging, di mana nanti akan membuat sebuah commit baru. Ini yang tadi merge ke beasiswa, ini fast forward. Kemudian di sini ini untuk merge ke organisasi. Setelah merge ke organisasi, ini bisa dilihat ini grafnya. Kemudian setelah membuat three-way, saya mencoba membuat sebuah konflik dengan membuat ini baru branch dev. Kemudian saya setelah membuat branch dev, saya ke checkout ke branch-nya, saya mengedit mana tadi? Saya mengedit ini daftar beasiswa yang ketiga ini, saya mengganti dengan beasiswa Mizan. Kemudian saya check out lagi ke branch Arfan Dwi Sukmajaya, saya edit juga di beasiswa, nanti biar ketika di merge terjadi konflik gitu. Setelah sudah, saya check out ke branch Arfan Dwi Sukmajaya, kemudian saya merge ke dev, maka akan terjadi konflik seperti ini. Nah, setelah itu saya memilih mana file yang yang mau dipakai gitu, fix konfliknya. Setelah sudah, baru membuat komitan baru dengan nama ini fix konflik daftar beasiswa di file beasiswa. Nah, setelah konflik di grab lagi, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu semua selesai, saya branch beasiswa organisasi sama dev kan sudah tidak terpakai. Kemudian ini saya delete satu-satu. Nah, setelah saya delete, baru saya push. Ini kan tinggal ini branch Arfan Dwi Sukmajaya, tinggal saya push ke GitHub-nya dengan git push origin, ini nama brand saya. Seperti itu, Kak. Oke, sip. Luar biasa. Ya, sudah di screenshot juga ya hasilnya ya. Iya, ada beberapa bagian, Kak, biar ada Nah, jelaskan ketika mendelete brand sama ya. oke, mantap. Oke, di sini tadi saya ngelihat udah ada fast forward ya. Tadi fast forward-nya ada di mana tadi? Ketika Ada mau di branch ini Arfan Dwi Sukmajaya ke beasiswa, Kak. Iya, Advinas Jaya, apa Advinas Jaya? Arfan Dwi Sukmajaya ke ini ke Oh, beasiswa. Alvan Dwi Sukmajaya ke beasiswa. Iya, Oke. Lalu kemudian ketika nantinya mau di-merge dengan yang apa tadi? branch organisasi kan dia nggak bisa Organisasi. karena tidak direct back, maka harus pakai three-way merging yang nantinya akan membuat sebuah commit baru. Oke, sip.
Dari teman-teman ada yang tanyakan ke Arfan? Belum? Wah, kalau belum berarti easy sekali ya. Masih gampang ya, Git ya. Oke, sip. Kalau gitu, thank you Arfan, mantap. Sekarang Ya, boleh di makasih Kak. stop share screen ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke Ridwan. Silakan. Ya Kak, bentar. Saya screen dulu. Oke, apa sudah kelihatan Kak? Ya, udah terlihat. Belum terlihat kan? Nah, sebelum saya melakukan commit dan lain-lain, tentu saya sudah nge-clone dulu ya Kak. Kebetulan ini saya nggak apa, nggak saya screenshot hasil clonannya. Jadi saya nge-clone di sore dan saya ngerjainnya malam gitu. Terus saya masuk ke kodenya, saya buka Visual Studio Code saya, kemudian saya membuat branch baru, nama nama branch-nya itu Muhammad Ridwanullah, kemudian saya melakukan checkout, mmm, checkout kembali ke oh enggak, saya saya nampilin branch-nya, saya melihat apakah branch yang sudah saya bikin itu ada atau belum, kemudian saya buat, sebuah file di dalam branch Muhammad Ridwanullah itu dengan nama mridwan, Kak. Jadi kalau ngelihat di Visual Studio Code-nya tuh kali ini, Kak. Kemudian setelah membuat branch itu, setelah saya bikin file, kemudian saya add, saya cek statusnya sudah masuk atau belum, kemudian dia sudah masuk, terus saya commit dengan menambahkan message-nya, menambahkan file Ridwan tadi, kemudian, eee kemudian saya ngelihat lagi statusnya apakah sudah masuk, ternyata sudah, nggak ada, komitan baru yang harus di-commit. Kemudian ternyata saya mendapat masalah di sini, di mana entah kenapa si Git saya itu nggak mau, eee, nge-commit-in file baru lagi gitu. Jadi di sini nah ini, masalahnya tuh kayak gini, "Please tell me who you are." Jadi akun Git saya itu keluar gitu. Kemudian saya coba memperbaikinya dengan cara memasukkan user email saya sama username kembali. Nah, setelah saya masukkan dan saya ngelihat list-nya, ternyata sudah masuk. Kemudian saya lihat lagi statusnya, kemudian saya commit, tetap nggak berhasil karena lupa masukkan, user email-nya. Saya persingkat aja sampai saya bisa, melakukan commit baru. Dengan cara tadi itu, harus dimasukin dua-duanya ternyata, email sama, username-nya. Kemudian saya membuat branch baru bernama, Muhammad. Nah, branch-nya itu nanti isinya ada file baru dan mengedit file si Ridwan ini. Yang tadinya nggak ada heroes, ini sebenarnya tadi yang di branch, eee, Muhammad itu nggak ada si yang paragraf ini. Tapi karena yang di branch baru ini saya nambahkan ini,
nanti bakal tercipta namanya konflik ya. Nanti tadi. Kemudian saya buat branch baru lagi. Oh ya, ini dilakukan commit dulu ya tadi, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian saya buat branch baru namanya Ridwan. Nah, di branch baru ini saya membuat file baru namanya Hemi. Ini. Kemudian saya juga ngedit yang file bernama yang ada di branch Muhammad Ridwanullah dengan menambahkan paragraf baru namanya ini. Kemudian saya commit lagi si file file yang ada perubahannya. Kemudian saya lakukan merge. Nah, merge yang pertama kali saya lakukan itu sebelumnya saya harus masuk ke ini dulu ya. Masuk ke branch Muhammad Ridwanullah dengan cara checkout. Jadi git checkout Muhammad Ridwanullah. Berarti saya sudah masuk ke dalam branch Muhammad Ridwanullah. Nah, kemudian saya merge antara Muhammad Ridwanullah Muhammad Ridwanullah dengan Muhammad. Kebetulan saya juga nggak apa namanya, nggak saya SS, lupa malah. Dan itu menghasilkan yang namanya fast forward tadi. Kemudian saya lakukan merge lagi terhadap yang setelahnya, merge-nya ke Ridwan. Jadi git merge Ridwan. Nah, di situ baru muncul konflik. Karena perubahan file pada mRidwan ini, Kak. Yang tadinya nggak ada heroes, terus nggak ada ini kan. Jadi ini ada konflik. Kemudian saya coba ngefixnya, tapi nggak saya hapus, tapi saya nambahkan dua-duanya. Dan kemudian ada satu file baru bernama Hemi tadi. Kemudian setelah saya fix, baru saya delete branch yang ada branch bernama Muhammad, kemudian saya delete branch bernama Ridwan. Dan setelahnya baru saya push ke dalam repository GitHub. Seperti itu, Kak. Apa terdengar suara saya? Ya, saya udah. Cuman saya ada pertanyaan nih, Kak. Ya, silakan. Kan saya nyoba lagi tadi pagi dengan kasus yang berbeda. Saya coba branch-nya nggak saya delete, terus saya push kembali, dan hasilnya ada perbedaan di commit saya. Di bagian saya buka GitHub-nya. Di sini terdapat commit ahead 8 dan commit behind 3 commit behind master. Nah, itu perbedaannya apa ya, Kak? Commit 2 itu. Padahal yang bedanya itu yang kalau pertama saya hapus branch-nya, yang kedua nggak saya hapus. Itu aja sih. Yang brand siapa yang kamu? Oh ya, saya buat ini di awalnya. Saya buat branch baru namanya testing dan testing 2. Nah, ini kan kalau yang sebelumnya yang di tugas itu saya hapus gitu branch-nya. Yang branch Muhammad sama branch si Ridwan. Kemudian di commit jadinya commit ahead. Sedangkan ini nggak saya hapus dengan cara yang sama, maksudnya langkah-langkah yang sama, tapi branch-nya nggak saya hapus. Cuman kemudian saya push.
jadinya commit behind master. Pas kamu push emang ada perubahan? Kamu cuma Ada. ada Saya perubahan. saya kalau cara cara nge-push-nya itu hampir sama kayak sebelumnya, Kak. Oh, jadi sudah melakukan perubahan lalu di-push, tapi branch-nya nggak di-push ya? Betul ya? Branch-nya nggak di-push. Nggak Oke. dihapus maksudnya. Testing 1 dan testing 2 apakah terdaftar di dalam GitHub kita? Tidak, Enggak ya? tidak. Tidak ya? Ya. Oke. Di sana bukan karena branch yang kamu dihapus, bukan. Oh, bukan. Di sana artinya boleh ditampilkan lagi. Oh, yang ini. Nah, this Saya branch ya, jadi dia mengatakan branch ini itu 8 commit ahead. Kamu sudah melakukan 8 commit ya, Iya. berarti 8 commit itu dia udah dilakukan berbeda dengan yang ada di dalam master. 3 commit behind dari master. Kenapa 3 commit behind dari master? Karena 3 itu dari Isa. Oh, Nah, saya kira dari saya. bukan. Jadi 3 behind dari master itu dari Isan. Nah, itu dia kasih tahu. Jadi 8 commit itu dari kamu yang baru. Tapi 3 commit yang lama itu dari mana? Dari Isan. Oh, iya, Kak. Maaf, Kak. Ya, Salah iya, pemahaman. nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Oke, itu aja sih, Kak, saya pertanyaan. Makanya saya perasaan kok semalam nggak ada 3 commit behind, ini tiba-tiba ada commit behind. Ya, betul ya. Itu karena perbedaan dari master dan dari kitanya gitu ya. Itu kalau kasusnya si Si yang siapa? dari Izam Hmm, itu karena dia nge-merge ke masternya ya, Kak? yap. Jadi kita Oh, harus merge dulu. Nanti dari kamu pull dulu ya di lokal kamu. Nanti kamu merge ke master, otomatis tidak ada muncul. Atau oh, nanti menggabungkan ya. Jadi patokannya itu akan selalu pada master. Jadi kalau misalnya masternya terlambat, ya atau masternya lebih duluan dari kalian, ya. Jadi nanti kamu akan muncul seperti tadi. Isan kan tiba-tiba menambahkan 3 file baru. Makanya tadi 3 commit behind master. Ya, ada 3 commitan baru tuh dari master dan 8 commit ahead. 8 commit ahead ini dari kamu. Jadi 3 itu dari master, 8 itu dari kamu. Betul ya? Kak. Oke. Berarti si Isan tadi kerjanya subuh, San. Oh, ini isinya ya, Kak? Iya. Iya benar Kak. Oke, Kak. Kamu kerja subuh ya? Iya, habis sholat. Kamu tadi kerja subuh-subuh? Iya. Iya, habis sholat Kak, itu. Oh, oke, nggak masalah. Sip. Oke. Kalau gitu, thank you, Ridwan. Ada Sama, yang Kak. tanyakan teman-teman dari Ridwan? Oke, ya silakan. Ke Ridwan ya? Oh, ke saya berarti. Oh ya, silakan. Yap. Mhm, mhm.
Mhm. Pertanyaannya adalah membuat Ya, konflik atau nge-unmerge? Nggak bisa. Kalau kamu udah terlanjur untuk merge, ya sudah. Ini ibaratnya kayak nasi sudah jadi bubur, nggak bisa dibalikin ke nasi. Iya, sama-sama. Ya itu, ngomongin konfliknya. Konfliknya apa tuh tadi? Tiba-tiba ada istilah konflik. Ini kenapa nih? Ah, mmm, mmm. Yap, betul ya. Jadi kamu nge-edit di 2 branch, tapi di satu file yang sama, betul? Oke, sip. Ya, sip. Sama-sama. Oke, kalau gitu, siapa namanya tadi? Ridwan boleh di-stop session ya. Thank you ya. Iya Kak. Andi Nugroho 2. Oh, udah bisa masuk ya digital. Coba saya tarik dulu. Andi Nugroho, bisa dengar suara saya? Bisa? Nah, nggak ada juga nih suaranya nih. Halo Andi, gimana? Suaranya udah bisa? Oke, suaranya belum keluar ya Andi ya? Entar coba di-setting lagi ya. Oke, kalau gitu, hari ini kita lanjut ya teman-teman untuk materinya sendiri. Kita akan masuk ke dalam HTTP ya. Dan mungkin nanti siang teman-teman saya infokan sedikit, nanti siang saya mungkin agak tidak bisa, lama-lama di dalam kelas karena saya ada keperluan ya. Jadi mungkin jam 1:30 ya sampai jam 3 mungkin saya tidak ada dalam kelas ya. Mungkin saya bisa ada di jam 4 mungkin ataupun jam 3 baru bisa kembali bersama dengan teman-teman. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Kak. Oke, sip kalau gitu. Tapi sebelumnya teman-teman, ini kan kita mau mulai ya, materi baru ya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman, dari materi yang kemarin, apakah teman-teman sudah tidak ada yang ingin tanyakan terkait dengan Git-nya? Saya Kak, Alfian Kak ingin bertanya. Untuk Oh iya. masalah yang unmerged tadi itu kan, tadi kata Kakak nggak bisa ya. Kalau udah ke margin, berarti udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Berarti kalau misalnya saya ngakalinnya, saya bikin branch baru, lalu file yang udah ke margin itu saya pindahkan ke branch saya yang baru itu apakah bisa Kak? Sorry? Jadi kamu bikin Ya jadi kan saya bikin branch baru nih. Ya. Nah, di branch barunya itu saya isikan file yang tadinya udah ke margin, saya pindahkan ke situ Kak. Salah satu file yang udah ke margin. Ke branch salah baru itu. satu file yang sudah di margin. Iya. Margin. Iya. Buat kayak ngebalikin ke awal gitu loh Kak. Misalkan di Gbranch kan saya misalnya buat 3 branch. Yang pertama kan masternya ya kayak. Nah terus yang kedua branch kedua, terus yang ketiga branch ketiga. Nah terus saya udah ngegabungin branch apa namanya masternya sama yang kedua. Nah terus saya juga gabungin ke yang ketiga. Jadi kan triland gitu ya kayak. Nah terus saya niatnya mau misahin nih. Nah misahinnya dengan cara saya delete semuanya itu yang brand 1-2-nya
terus saya buat branch baru dengan file yang sama. Itu kalau gitu gimana ya, Kak? Jadi yang mau dipisahin apanya? Jadi yang mau dipisahin yang atau hubungan triline-nya itu loh, Kak. Jadi saya hapus semua. Tapi kamu udah merge? Sudah. Ya udah, nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa ya, Kak? Iya, kecuali kamu mau misalnya nggak jadi memakai, kamu nggak jadi pakai nih si siapa namanya three-way gitu. Heeh. Kamu bisa bisa check out bukan ganti branch ya, tapi check out ke versi sebelumnya. Heeh. Kamu bikin branch baru itu bisa. Oh, oke. Ngerti, Kak. Jadi kamu tinggal lanjutin dari yang branch baru itu. Nanti Heeh. kemudian kamu tinggal nge-merge. Boleh Oh. seperti itu. Oh, iya. Oke, Kak, jelas, Kak. Ya, sip ya, aman ya. Oke, aman, Kak. Makasih, Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman? Saya belum bisa mindahin ke master, Kak. Belum pindahin ke master. Maksudnya gimana tuh? Ini yang tadi kan yang 3 commit dari saya itu belum dibalikin ke file punya saya, Kak. Itu gimana? Kan nanya saya lagi. Kamu kan ceritanya kamu kerjanya di master ya, secara tidak sengaja kan. Iya. Nah itu kan kamu bisa udah buat juga branch kamu kan, di sana saya Iya. lihat. Jadi kamu Iya. pindah dulu ke branch kamu, Hmm. ya. Udah pindah di sana, silahkan kamu pull dari master. Boleh seperti itu. Lalu nanti kamu push, tidak masalah. Atau kamu merge. Caranya, kamu pindah ke branch tetap sama seperti itu. Lalu kamu merge master. Udah seperti itu aja. Jadi master lah yang akan masuk ke punyamu. Iya, Kak. Betul? Iya, Kak. Bisa? Bisa nggak? Kayaknya sudah ya, Kak. Apa berubah, Kak? Nanti kamu tinggal push ya. Setelah kamu merge, kamu push. Oh, iya. Udah ya? Bisa nggak, San? Udah, Kak. Ada ya? Tapi itu dijadiin masternya lagi gimana, Kak? Ini masih master, yang master itu masih di branch saya kan? Gimana sih? Maksudnya? Kan Mungkin bisa di-share screen aja, Mas. Nah, di-share screen aja deh. Saya pengen lihat gimana maksudnya. Oke. Silakan coba ditunjukkan gimana kamu pindahkan tadi. Ini jadi masih masuk di master kan, Kak? Seperti ini.
This branch is up. Apa sebenarnya udah nggak masuk di master? Apa masih apa? Yang tadi itu 3 commit saya masih ngambang gitu, Kak. Cara kamu nge-merge gimana? Boleh diperlihatkan nggak? Saya. Seperti ini, Kak. Ya tadi gimana? Eh ini tadi saya kalau di apa? Di file saya punyanya branch-nya itu namanya Izan Radi. Terus akhirnya saya ubah lagi ke eh, apa branch di mana? Di web Izan_Radi, Kak. Habis itu dari master saya eh, langsung ganti ke Izan Radi seperti itu, Kak. Terus di merge master terus langsung git push. Oke. Seperti itu bukan, Kak? Ya, seperti itu. Itu fast forward ya jadinya. Oke. Ya, udah. Seperti itu. Oh iya, makasih, Kak. Iya. Jangan jadi bingung ya, aku juga bingung tadi beneran. Oke, ada lagi teman yang tanyakan? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Reset commit. Reset commit. Maksudnya seperti apa tuh? Maksudnya. Jadi udah commit tapi mau dibatalin. Udah commit tapi mau dibatalin, nggak bisa. Git apa gimana? Reset. Reset. Git reset. Wah.